billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong buat semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Mana kumaha Damang dari Bandung? Masya Allah. Mana semangatnya lagi? Coba ayo semua semangat, tepuk tangan semuanya. Kita belajar harus semangat dulu, yang di rumah juga harus semangat. Yang lagi ngantuk-ngantuk bangun dulu, melek dulu supaya ilmunya cepat menyerap. Amin. Amin. Nah sekarang nih ya buat semua umat muslim, buat kita nih orang-orang yang muslim yang baik, amin. Pengen amal solehnya banyak biar mendapatkan balasan dari Allah, dapatnya surga. Siapa yang mau masuk surga? Yang gak mau masuk gak usah angkat tangan. Iya, mau masuk semua. Tapi kadang-kadang kita juga mikir nih, apakah amal yang kita kumpulin semua ini bisa jadi modal kita buat di surga? Atau justru pas di surga nanti kita gak punya apa-apa? Loh kok bisa? Nah ini temanya hari ini nih, kita bahas bagus banget. Biar jadi peringatan buat diri kita sendiri juga semua jamaah yang nonton ya. Temanya adalah hati-hati tanpa terasa amal kita berkurang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah sekarang kita panggil guru kita yang ganteng, yang baik hati dan tidak sombong, duren sawit, duda keren sarang duit. Ustadz Maulana, Ustadz Maulana. Ya Allah, panjang banget, banyak banget titel-titel saya. Ustadz izin Ustadz nih, emang bener ya kalau kita udah capek mengumpulkan amal baik, tapi malah berkurang. Contoh mungkin nih, sholatnya 5 waktunya gak pernah bolong. Amal ibadah yang lainnya tiba-tiba bisa berkurang. Emang bisa? Bisa. Mohon izin penjelasannya Pak Toh. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Izin Pak Yai, Masya Allah sepatunya saya setelah tertarik melihat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Secara garis besar kita harus sampaikan kepada semuanya bahwa amal itu dilakukan sesuai syarat rukun enggak? Sah atau tidak? Habis itu naik lagi ke jenjang berikutnya. Apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Oh ternyata ikhlas karena Allah. Kemudian kalau tidak yang ditolaklah. Setelah itu ternyata, setelah itu Masya Allah tabarakallah, ada kedengkian enggak atau ibadahnya? Karena itu bisa menghabiskan juga amal ibadah kita. Dan ternyata naik lagi. Sudah lewati beberapa kan diperiksa, diproses. Ternyata, ya Allah, gak dapat. Runtuh amalnya. Karena dia pernah melakukan hal yang disebabkan runtuhnya amal. Ada lagi. Apalagi Ustadz? Dari kemudian dia gak dapat pahala. Na'udzubillah min zalik. Rugi. Siapa itu? Orang yang pernah zalim terhadap seseorang. Sehingga amal ibadahnya diambil oleh Allah. Itu jangan jadi orang jahat makanya. Jadi orang baik aja belum tentu masuk surga. Apalagi jadi orang jahat. Gini, kebaikan kita nanam padi bisa jadi tumbuh rumput. Oh na'udzubillah. Jadi jangan berharap menanam rumput tumbuh padi. Oh iya benar juga Ustaz. Sama saya tadi saya berusaha untuk baca pingnya ibu-ibu itu. Oh iya tapi karena dia langsung begini aku gak jadi baca. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Ada lagi nih guru kita yang ganteng, Masya Allah luar biasa. Senior di antara ustadz-ustadz. Ada Pak Kiai Haji Agus Dermawan, tepuk tangan dong. Tanyain dulu berapa kali naik haji. Waduh, kalau tanya naik haji berapa kali naik haji Pak Kiai udah? Baru 2 kali. Oh 2 kali. 2 kali. 20, 80 kali ini Masya Allah. Berapa kali? Pak Kiai. 42.
42 kali. Ya. Oh yang duanya itu 2, 40-nya di depan. Ya. Pak Kiai izin Pak Kiai. Ini kan kita tahu di banyak warga ya yang suka kadang-kadang tuh ngurusin orang lain. Begitu juga dengan netizen nih yang di sosial media. Asik ngebongkar aib orang segala macam. Tapi apakah benar amal kita ini bisa jadi berkurang karena kita itu sibuk ngurusin aib-aib atau kejelekan orang lain, bahkan berani-beraninya depan terang-terangan biar orang lihat, dia tahu tuh keburukannya. Ini mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Fadol, silakan tepuk tangan buat guru kita. Kak Fadli, terima kasih. Kiai Maulana, juga Kiai Syam. Ibu-ibu sehat dan ramang sadayananya. Para pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah alladzi nastofa amma ba'du. Pemirsa Indonesia, enggak boleh kita a priori kepada orang lain. Artinya suzon, berprasangka buruk. Memang sih surga dan neraka, kemudian terima atau tidaknya, semua tergantung kepada Allah. Dan kita juga main purposes, God disposes. Bahwa manusia punya rencana dan Allah yang menentukan. Tapi manusia juga penentu akan surga dan neraka, betul enggak? Makanya ada peribahasa mengatakan babuek bayi pado-padowi, babuek jahe sekalipun jan. Apa itu artinya? Berbuat baik itu harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Makanya Allah juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi enggak boleh, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jauhi banyak prasangka buruk kepada orang-orang lain, kepada teman-teman. Mungkin kita menggunjing, karena itu ismun, dosa. Nah, bagi kita yang sudah beriman kepada Allah, dilarang untuk berbuat kezoliman. Dan kita juga belum tentu baik. Bu, ini kelihatannya ibu ahli surga semua nih. Amin. Syaratnya satu, izinkan suaminya Ibadah, tahajud. ibadah, bersedekah, ibadah. Insya Allah kita ini juga penggemar, penonton, dan juga ada tuntunan di Islam itu indah. Trans TV. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nggak boleh kita sekarang zamannya ini berbuat membuka aib. Bu, ada doanya Kak Fadli. Apa tuh Pak Supaya Kiai? aib kita nggak terbuka. Apaan tuh? Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Sattar, Ya Sattar. ustur ayubana Ustur ayubana. bisatrikal jamil. Bisatrikal jamil. Ya Allah, tutup keaiban kita ini dengan penutup yang baik. Amin. Jazakallah khair. Makasih banyak Pak Kiai. Tepuk tangan Ya, buat Pak amin, Kiai. amin, amin, ya ilmunya. Allah. Terima kasih banyak jamaah. Nah nih yang berikutnya nih, bicara masalah tentang orang yang punya teguh pendirian. Bagus apa bagus? Ada yang bilang teguh pendirian itu justru ada katanya bisa berkurang amalnya. Oh bukannya bagus? Coba kita tanya guru kita yang berikutnya. Ada yang ganteng juga, gak kalah ganteng dari yang lain. Ada Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Yang hajinya 4 kali, yang 2 kali, yang 42. Masya Allah, tabarakallah. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah, jamaah di studio, jamaah yang di rumah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن
من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Teguh pendirian adalah suatu sifat yang bagus apabila pendiriannya kepada sesuatu yang benar. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, sekaligus mertua Nabi, sekaligus orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang menemani Nabi hijrah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ketika Nabi SAW selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj, semua orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, udah denger dongeng belum? Kata Abu Bakar, apaan? Itu sahabatmu Muhammad, masa katanya habis dari Masjidil Aqsa, habis dari langit ketujuh, dia tiba-tiba mengatakan cuma hanya semalam. Kamu percaya enggak akan hal itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Muhammad yang bilang, kalau Rasulullah yang ngomong, saya langsung percaya. Teguh pendirian, tapi pendiriannya pada sesuatu yang benar. Meskipun semua orang mengatakan, itu mah cerita belaka, itu mah bukan sesuatu yang nyata. Tapi kalau pada suatu kebenaran, dia teguh pendirian. Ini yang bagus. Yang salah dan keliru adalah yang diceritakan oleh ayat ini. Apa itu? Qaswatul qalb, hati yang sudah menjadi batu kerasnya. Batu itu diibaratkan dalam ayat ini, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu-batu di sungai-sungai. Biasanya kalau di Sunda banyak sungai, ada batu-batu di sana. Apakah airnya masuk ke dalam batu? Tidak, tapi kebaikan itu airnya cuma mengalir di sisi-sisi batu tersebut. Begitulah orang yang hatinya keras, nasihat yang baik datang hanya lewat begitu saja. Dengar sih dengar, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagaikan air yang mengalir sungai tersebut, mengalir air sungai akan tetapi tidak masuk ke dalam batunya, hanya melewati batu-batu tersebut. Maka kita menghindari daripada hati yang keras supaya mau menerima nasihat. Apatah lagi nasihat tersebut adalah nasihat yang baik. Bagaimana cara mengetahui itu nasihat yang baik atau tidak? Maka lihat sumbernya. Dari mana? Dari Al-Quran. Oh, langsung imani. Dari siapa? Dari Nabi SAW. Langsung imani. Dari siapa? Dari ulama. Langsung imani. Jangan, siapa sih dia? Ulama mana? Mana dalilnya? Apa ini? Apa ini? Itu kan ulama. Oh, subhanallah. Dari Fadli? Belum tentu, jangan dulu Bu. Ya. Fadli dari mana? Oh, dari gurunya. Dari, sampai Rasulullah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah jamaah. Saya mau panggil Ustadz Maulana, ini kan ada pertanyaan yang agak-agak aneh menurut saya. itu? Nih, Ustadz. Coba saya lihat. Nih, tuh dari Instagram @Ridwan Zafandi. Ini orang Dari Ridwan ya? ya terlalu polos nih. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, emang bener ya ada yang jual tiket amal dan tiket ke surga? Soalnya saya lihat ada di online shop Ustadz. Bayarnya ke siapa ya? Tolong dijawab, gimana Ustadz? Mas Ridwan atau siapapun, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Masih percaya aja yang seperti itu? Pertanyaannya satu, kalau ada penjual tiket, siapa panitianya? Wah iya benar juga ya, penjual tiket surga. Jangan-jangan panitianya belum tentu masuk juga. Ya udah, Mas Ridwan jangan terlalu polos jadi orang ya. Belajar yang benar makanya. Nanti kita Bisa lanjut jadi lagi. berita hoax. Kita hoax gitu. Hoax cuy gitu ya. Oke yang di rumah, jangan kemana-mana dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Coba ada alamatnya nggak?